Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di konten alur cerita film. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah Tonghua baru yang pastinya juga sangat seru guys. Tonghua ini berjudul Reversal Dimension, sebuah Tonghua yang menceritakan sekelompok anak muda yang terjebak dalam dunia game. Selama bermain game, tubuh asli mereka pun tidak bisa digerakkan karena pikiran mereka dibawa masuk ke sebuah server game. Namun siapa sangka suatu hari, seorang hacker datang menyerang yang membuat mereka tak bisa keluar dari game itu. Kisah percintaan pun akan membuat video ini menjadi lebih seru lagi. Bagaimana kelanjutan cerita Rise AI ini tanpa panjang lebar? Langsung aja kita bahas filmnya dari awal. Di awal film, cerita dimulai dengan seorang pria yang sedang bermain game online. Pria ini bernama Jia-Jie. Ia memainkan seorang karakter game yang sangat kuat. Dalam game ialah pahlawan nomor 1 yang tidak terkalahkan. Namun, itu ternyata bukan hasil murni kemampuannya, melainkan karena ada dukungan dari seorang temannya yang menggunakan cheat. Xiao Lei adalah teman Jia-Jie yang sangat ahli dalam bidang pemrograman. Dia sudah belajar pemrograman sejak umur 7 tahun. Saat karakter Jia-Jie akan mati, Jia-Jie pun segera menyuruh temannya Xiao Lei untuk menggunakan cheat dan menghidupkannya kembali. Alhasil, Jia-Jie pun kembali menang dalam pertempuran itu dan menjadi nomor 1 dalam server. Setelah selesai bermain, Jia-Jie mendapatkan 500 yuan atau setara dengan 1 juta rupiah. Namun muncul sedikit masalah nih. Jia-Jie berkata ia ingin mengikuti turnamen Chusen, sebuah turnamen di dalam permainan Chiyuan yang apabila bisa dimenangkan, bisa mendapatkan hadiah yang sangat besar. Namun, Xiao Lei berkata kalau permainan Chiyuan itu sangat sulit untuk dihack karena sistem keamanan mereka yang sangat ketat. Saat mereka sedang makan ramen, Xiao Lei pun bergegas pergi meninggalkannya. Melihat Xiao Lei yang tampak sedikit aneh, Jia-Jie pun mencegahnya keluar. Ia tahu Xiao Lei menyembunyikan sesuatu. Ternyata setelah tasnya dibongkar, Jia-Jie menemukan banyak sekali buku bahasa Inggris, yang berarti Xiao Lei masih memikirkan rencana untuk kuliah di luar negeri. Jia-Jie pun terus melarang hal itu karena ia sudah memikirkan cara mendapat uang agar Xiao Lei bisa bersekolah di sini saja. Jia-Jie pun bertanya berapakah biaya kuliah yang dibutuhkan. Dan Xiao Lei pun menjawab kalau itu butuh 200.000 yuan. Xiao Lei pun merasa lebih baik mengikuti arahan orang tuanya saja. Namun, Jia-Jie tetap bersikeras menolak hal tersebut. Karena Jia-Jie tidak ingin temannya pergi, ia pun semakin yakin untuk mengikuti turnamen Chusen. Namun, untuk masuk ke dalam turnamen itu, pemain harus memiliki sebuah alat khusus untuk bermain. Dan harga alat tersebut juga tidaklah murah. Ditambah lagi, Xiao Lei tidak yakin apakah ia bisa meretas game tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah mereka bertengkar, Xiao Lei tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan bahwa ada pengiriman paket dari orang misterius. Pengirimnya adalah seorang gadis yang tampaknya mengidap sebuah penyakit. Namun, Jia-Jie dan Xiao Lei tidak mengetahui siapa pengirimnya. Saat membuka paket itu, mereka pun sangat terkejut. Karena ternyata itu adalah alat yang diperlukan untuk memasuki permainan Chiyuan. Jia-Jie pun sangat senang karena dengan alat itu, ia akhirnya bisa mengikuti turnamen. Apalagi dengan menggunakan cheat, ia yakin bisa memenangkan turnamen dan memenangkan hadiah yang sangat besar itu. Tanpa menunggu lagi, Jia-Jie pun langsung mulai memainkan game tersebut. Jia-Jie akhirnya masuk ke dalam game. Game ini adalah game yang membuat tubuh asli tidak bisa bergerak, sedangkan pikirannya dibawa masuk untuk terhubung ke sebuah server. Jadi rasanya semakin nyata nih. Jia-Jie pun sampai di lobi tempat para pemain berkumpul. Seorang wanita tiba-tiba muncul dan mendekati Jia-Jie dengan memanggilnya Tuan Mesum. Jia-Jie pun sangat kebingungan melihat wanita yang ia tidak kenal terus menempel padanya. Beberapa saat kemudian, pemain lain pun datang dan menjelaskan bahwa wanita itu adalah NPC. NPC atau non-player karakter adalah sebuah karakter dalam game yang sudah diprogram untuk mendukung permainan. Wanita NPC itu pun menjelaskan bahwa Jia-Jie harus memilih salah satu klan agar permainan lebih mudah dimenangkan. Namun sebelum itu, Jia-Jie melihat sebuah bangunan yang ada di atas langit.
Ia pun bertanya apakah isi di dalam bangunan tersebut. Wanita NPC pun menjelaskan bahwa itu adalah istana langit, tempat pemain-pemain paling hebat berkumpul di sana. Hanya dengan memenangkan turnamen Chosen, barulah bisa naik ke sana. Tiba-tiba, Jia-Jie mendapatkan misi dari sistem untuk pergi ke sebuah sungai kegelapan demi mencari suatu benda. Namun, karena belum tahu apa-apa, Jia-Jie pun tidak langsung melaksanakannya. Ia hanya berpikir kalau temannya Xiaolei dengan cepat sudah meretas sistem dan membantunya menggunakan cheat. Namun di dunia nyata ternyata Xiaolei tidak bisa meretas game itu. Bahkan ia sangat bingung siapakah yang memberikan item kuat itu kepada Jia-Jie. Ia pun menyuruh Jia-Jie untuk log out dulu karena sepertinya sedang ada masalah. Namun Jia-Jie tidak bisa mendengar hal tersebut. Hingga akhirnya kekhawatiran Xiaolei pun menjadi benar saat ada sebuah virus yang datang menyerang game tersebut. Anehnya lagi karena virus itu berasal dari perangkat mereka. Di sisi perusahaan game, CEO perusahaan itu pun segera bergegas untuk menangani masalah ini. Namanya adalah CEO Wen Li. Kembali ke game, di aula utama, Jia-Jie pun melihat sebuah patung dewi wanita. Ternyata itu adalah ratu yang tinggal di gedung langit tadi. Ya, sebenarnya juga adalah NPC, namun tipenya itu khusus lebih pintar dan hampir memiliki kecerdasan sama seperti manusia, atau yang biasa kita sebut sebagai sistem AI. Saat Jia-Jie hendak memilih klan, tiba-tiba muncullah pengumuman bahwa waktu pemilihan klan akan segera habis. Jia-Jie pun harus segera bergegas memilih klan yang akan dimasukinya. Ia sempat tertarik dengan salah satu klan yang dipimpin oleh seorang wanita berambut merah. Namun saat Jia-Jie ingin mendaftar ke sana, ia terus dihalangi oleh orang dari klan lain yang juga mencoba merekrutnya. Hingga akhirnya Jia-Jie pun terus berlari dan secara tidak sengaja terjatuh dengan merobek gaun wanita berambut merah itu. Wanita berambut merah itu pun sangat marah dan langsung menendang Jia-Jie. Jia-Jie pun akhirnya tidak diterima dalam klan tersebut. Melihat kejadian itu, semua orang pun tidak ada yang ingin merekrut Jia-Jie. Waktu perekrutan juga sudah habis. Jia-Jie pun tidak dapat bergabung di guild manapun. Tiba-tiba muncullah seorang pria misterius yang mengajaknya untuk masuk ke dalam klannya saja. Ia menawarkan pil level 30 apabila Jia-Jie ingin bergabung ke dalam klannya. Tanpa basa-basi, pria misterius itu pun langsung membuat kontrak dan menyuruh Jia-Jie untuk menandatangani kontrak itu dengan darahnya. Alhasil, Jia-Jie pun resmi bergabung dengan klan pria misterius itu. Jia-Jie bergabung dengan ketua guild ke sebuah klan yang bernama Shen Luohel. Namun, ternyata dalam klan itu belum ada murid sama sekali. Yang ada hanyalah makhluk-makhluk kecil yang tampaknya juga adalah karakter NPC. Mereka pun merayakan kedatangan murid pertama mereka. 掌门，女帝也犯不着专门派您出马吧？ 哼，你懂个屁！这可是比其他8大门派。 Setelah masuk ke dalam guild tersebut, tampilan karakter Jia-Jie pun sekarang berubah. Kini rambutnya telah berwarna putih dan ia memiliki beberapa senjata biasa. Karena merasa dibohongi, Jia-Jie pun segera meminta pil level 30-nya. Namun sosok misterius itu terus menunda dan berkata akan memberinya di misi Sungai Kegelapan. Jia-Jie pun sangat bingung mengapa pria misterius ini bisa tahu Jia-Jie mendapatkan misi rahasia ke Sungai Kegelapan. Namun di tengah pembicaraan, mereka pun tiba-tiba diserang oleh sosok misterius. Ternyata sosok itu adalah pemain terhebat nomor 1 dalam permainan Chien ini. Namanya adalah Xiao Ziyao. Kabarnya ia telah menghilang selama bertahun-tahun. Namun kini ia kembali hanya untuk mengejar dan membunuh Jia-Jie. Ia pun terus dihalangi oleh ketua guild. Pertarungan singkat pun sempat terjadi antara Xiao Ziyao dengan ketua guild Shen Luohel.我要杀他，你让开！不自量力！ 啊！
Ketua guild sangat kewalahan melawan Xiao Ziyao. Namun ia terus berusaha untuk melindungi Jia Jie. Hingga akhirnya ia pun memberikan Jia Jie pil level 30 itu. Dan menyuruh Jia Jie untuk segera pergi dari sana. Dengan kekuatan terakhirnya, ketua guild itu pun membawa Xiao Ziyao jatuh bersama ke dalam jurang yang sangat dalam. Semua tempat guild pun menjadi runtuh. Wanita berambut merah datang dan menyelamatkan Jia Jie. Wanita itu bernama Zhe Fei. Ia juga adalah salah satu pemain hebat dalam permainan ini. Dan tahun lalu sempat masuk 5 besar dalam turnamen Chusen. Ia bertanya, apakah benar tadinya Jia Jie melihat pria berjubah hitam? Jia Jie pun menjelaskan apa yang barusan terjadi dan mengatakan memang benar ia melihat Xiao Ziyao tadi. Namun saat Fei mengecek status daftar temannya, Xiao Ziyao pun malah terlihat offline dan memang sudah tidak online selama beberapa bulan. Tampaknya selama beberapa bulan ini, Xiao Ziyao sedang menyembunyikan keberadaannya. Dan mengapa Zhe Fei ini bisa memiliki daftar temannya Xiao Ziyao itu pun memiliki cerita tersendiri yang nantinya akan kita bahas. Singkatnya, mereka sempat memiliki rasa bersama dulu. Karena guild Jia Jie telah hancur, Zhe Fei pun mengajaknya untuk masuk ke dalam klannya saja. Awalnya Jia Jie menolak. Namun setelah dijanjikan senjata elit dan perlengkapan-perlengkapan lainnya, Jia Jie pun akhirnya menyetujui hal tersebut. Beberapa saat kemudian, sistem pun mengumumkan bahwa telah terjadi sedikit masalah dalam game, sehingga mereka terpaksa tidak bisa keluar game untuk beberapa saat. Itu artinya tubuh asli mereka tidak akan bisa tersadar dulu sebelum game diperbaiki. Di dalam perusahaan game, sistem keamanan pun sepertinya sudah mulai diretas. Bagaimanakah nasib para pemain yang ada dalam game tersebut? Dan bagaimanakah kelanjutan cerita antara Jia Jie dan Zhe Fei? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.